Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muda Tirta Magisenta, biasa dipanggil dengan Muda, dengan NIM 2410520 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi kewarganegaraan, lebih tepatnya yaitu tentang keberadaan sebuah negara. Sebelum memulai materinya, saya akan membahas secara garis besar apa itu keberadaan sebuah negara. Keberadaan sebuah negara merupakan hal yang fundamental dalam konteks kewarganegaraan dan identitas negara. Negara bukan hanya sekedar wilayah geografis, tetapi juga mencakup aspek politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam materi ini, saya akan membahas pengertian negara, dasar hukum negara, kesatuan Republik Indonesia, unsur-unsur sebuah negara, terus fungsi negara itu sendiri, syarat menjadi warga negara Indonesia, serta pentingnya keberadaan sebuah negara bagi warganya sendiri. Yang pertama yaitu pengertian negara. Pengertian negara adalah suatu organisasi sosial yang memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengendalikan kehidupan masyarakat dalam suatu wilayah tertentu. Negara memiliki struktur pemerintahan hukum dan lembaga yang berfungsi untuk menjaga ketertiban, memberikan perlindungan, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun beberapa pendapat para ahli tentang pengertian sebuah negara sebagai berikut. Yang pertama, Max Weber. Menurut Weber, negara adalah sebuah unitas manusia yang dalam batas tertentu mengklaim memenuhi atas penggunaan kekerasan fisik yang sah dalam suatu wilayah tertentu. Pendapat ini menekankan bahwa negara memiliki kekuasaan untuk mengatur kekerasan dan menjaga ketertiban sosial. Yang kedua yaitu ada John Locke. Locke berpendapat bahwa negara dibentuk untuk melindungi hak-hak alamiah individu seperti hak atas kehidupan, kebebasan, dan properti. Dalam pandangannya, negara bertujuan untuk menciptakan keadilan dan keamanan bagi warganya. Yang ketiga yaitu ada Karl Marx. Marx melihat negara sebagai alat untuk mempertahankan kepentingan kelas penguasa. Ia berpendapat bahwa negara berfungsi untuk menegakkan struktur sosial yang mendukung kapitalisme, di mana kelas pekerja terjepit oleh kekuasaan kelas pemilik modal. Yang keempat yaitu ada Thomas Hobbes. Dalam karyanya yang berjudul Leviathan, Hobbes mengabarkan negara sebagai entitas yang dibutuhkan untuk menghindari kondisi perang semua melawan semua. Ia berpendapat bahwa individu harus menyerahkan sebagian kebebasan mereka kepada negara untuk mendapatkan keamanan dan ketertiban. Yang kelima, menurut George Jelinek menyatakan bahwa negara memiliki tiga unsur pokok: wilayah, penduduk, dan pemerintah. Menurutnya, negara hanya dapat dikatakan jika ada ketiga unsur tersebut terpenuhi. Keenam, menurut Hans Kelsen mendefinisikan negara sebagai sistem hukum. Ia menekankan bahwa negara tidak hanya merupakan entitas fisik, tapi juga mencakup norma dan hukum yang mengatur interaksi sosial. Di dalam undang-undang terdapat pasal 25A UUD 1945 mengatur tentang negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut ini adalah penjelasan rinci dan lengkap mengenai pasal tersebut. Isi pasal 25A. Pasal 25A berbunyi, negara Kesatuan Republik Indonesia adalah suatu negara yang berbentuk kesatuan, yang berarti bahwa sistem pemerintahan yang dianut adalah sentralistik, di mana pemerintah pusat memiliki kekuasaan yang lebih besar dibanding dengan pemerintah daerah. Penjelasan rincinya, yang pertama, negara kesatuan. Konsep negara kesatuan menegaskan bahwa negara Indonesia adalah suatu kesatuan yang utuh dan tidak terbagi menjadi beberapa negara bagian yang memiliki kedaulatan tersendiri. Ini bertujuan untuk menjaga integritas wilayah dan persatuan Indonesia. Yang kedua, sistem pemerintahan. Undang-Undang 1945 mengedepankan sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik. Ini memiliki arti bahwa pemerintah pusat
pusat memiliki otoritas dan kekuasaan yang dominan dalam mengatur dan mengelola negara. Namun, jika ada pengaturan desentralisasi untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah. Ketiga, keseimbangan kewenangan. Meskipun sentralisasi menjadi prinsip utama, pasal ini tidak mengabaikan pentingnya pemerintah daerah. Dalam adanya UU otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan tertentu untuk mengelola urusan lokal. Hal ini bertujuan agar pemerintah daerah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Keempat, pentingnya persatuan dan kesatuan. Pasal ini menekankan pentingnya negara persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan, diharapkan akan terciptanya stabilitas politik, sosial, dan ekonomi yang esensial bagi kemajuan negara. Kelima, implikasi hukum dan politik. Dalam praktiknya, pasal ini menjadi landasan bagi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Seluruh peraturan perundang-undangan harus berpedoman pada prinsip negara kesatuan yang dijabarkan dalam pasal ini. Kesimpulannya, pasal 25 UUD 1945 ini merupakan landasan penting yang menegaskan Indonesia sebagai negara kesatuan. Dengan menekankan pada sentralisasi kekuasaan dan perlu negara kesatuan, pasal ini berfungsi sebagai pedoman bagi struktur pemerintahan dan kebijakan negara, sekaligus menjadi integritas serta keberagaman yang ada di Indonesia. Penegasan ini menjadi sangat relevan dalam konteks keagamaan, budaya, etnis, dan agama yang ada di tanah air. Sekarang saya akan membahas unsur-unsur keberadaan sebuah negara. Unsur-unsur keberadaan sebuah negara adalah elemen-elemen fundamental yang harus ada untuk mengkategorikan suatu entitas sebagai negara. Ada 4 unsur utama yang diakui secara internasional, yaitu yang pertama wilayah. Wilayah merujuk pada ruang geografis yang menjadi tempat tinggal dan aktivitas suatu negara. Ini mencakup daratan, perairan, dan udara di atasnya. Fungsinya, wilayah memberikan batas fisik di mana kedaulatan negara dapat diterapkan. Tanpa wilayah, sebuah negara tidak dapat berfungsi sebagai entitas yang berdaulat. Contohnya, Indonesia memiliki wilayah yang luas, terdiri dari ribuan pulau yang memberikan keberagaman budaya dan sumber daya. Yang kedua yaitu penduduk. Penduduk adalah sekelompok orang yang secara permanen tinggal di tempat wilayah negara. Mereka bisa terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Fungsinya sebagai subjek, sebagai hukum negara, dan merupakan sumber tenaga kerja serta partisipasi dalam pemerintahan. Keberagaman penduduk memungkinkan negara untuk menjalankan fungsi sosial ekonomi. Contohnya di Indonesia terdapat lebih dari 27 juta penduduk dari berbagai latar belakang yang berkontribusi pada keragaman budaya dan ekonomi. Yang ketiga yaitu pemerintah. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan yang mengatur dan mengelola suatu negara. Ini mencakup berbagai lembaga dan aparat yang bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Fungsinya, pemerintah bertugas untuk mengatur kehidupan masyarakat, menjalankan hukum, dan menjaga ketertiban serta keamanan. Pemerintah juga berperan dalam hubungan internasional dan pengambilan keputusan. Contohnya di Indonesia, pemerintah terdiri dari eksekutif yaitu presiden dan menteri, legislatif yaitu DPR, dan yudikatif yaitu mahkamah yang saling mengawasi dan berfungsi sebagai konstitusi. Yang keempat dan terakhir yaitu ada kedaulatan. Kedaulatan adalah kemampuan dan berhak suatu negara untuk mengatur dirinya sendiri tanpa intervensi dari pihak luar. Ini mencakup baik kedaulatan internal maupun kedaulatan eksternal. Fungsinya, kedaulatan memiliki fungsi memastikan bahwa suatu negara memiliki otoritas penuh atas wilayah dan penduduknya. Kedaulatan ini menjadi dasar bagi negara yang berpartisipasi dalam hubungan internasional.
Lanjut dengan fungsi sebuah negara. Fungsi sebuah negara sangat penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat, mengatur kehidupan sosial, dan mempertahankan kedaulatan. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang berbagai fungsi negara, serta contohnya. Yang pertama, menjaga keamanan dan ketertiban. Salah satu fungsi utama negara adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ini mencakup perlindungan terhadap individu dan properti, serta penegakan hukum. Contohnya, negara sebagai aparat melalui aparat kepolisian dan militer bertugas mencegah kejahatan, menangani kerusuhan, dan melindungi warga negara dari ancaman eksternal. Misalnya, polisi bertugas menjaga keamanan dalam negeri. Yang kedua yaitu menjamin keamanan. Negara berfungsi untuk menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Ini melibatkan sistem hukum yang adil dan transparan, serta perlindungan hak asasi manusia. Contohnya, melalui lembaga peradilan seperti pengadilan negeri dan Mahkamah Agung, negara memastikan bahwa setiap orang berpendapat mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan bahwa hak mereka dihormati. Yang ketiga, menyediakan layanan publik. Negara bertanggung jawab untuk menyediakan berbagai layanan publik yang penting bagi kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Di Indonesia, pemerintah menyediakan sekolah dan rumah sakit yang dikelola oleh negara untuk memastikan akses pendidikan dan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Melalui program JKN juga merupakan contoh upaya negara untuk menjamin kesehatan warganya. Yang keempat, mengatur ekonomi. Negara memiliki peran untuk mengatur dan mengelola ekonomi nasional. Ini mencakup pembuatan kebijakan fiskal, moneter, dan regulasi pasar untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Contohnya, kebijakan ekonomi seperti subsidi untuk petani, pengaturan harga barang, dan investasi dan dalam infrastruktur dilakukan untuk mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Contohnya adalah program-program pemerintah untuk meningkatkan sektor pertanian dan perikanan. Yang kelima, mengembangkan sumber daya manusia. Negara bertugas untuk mengembangkan sumber daya manusia agar dapat bersaing di tingkat global. Ini termasuk peningkatan pendidikan dan pelatihan keterampilan. Contohnya, program pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan yang diselenggarakan oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Misalnya, pendidikan keterampilan di Balai Latihan Kerja atau BLK untuk membantu masyarakat mendapat pekerjaan. Yang keenam, melestarikan lingkungan hidup. Fungsi negara juga mencakup pelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam. Negara perlu menerapkan kebijakan dan regulasi untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Contohnya, dalam upaya menjaga lingkungan, pemerintah Indonesia menerapkan berbagai kebijakan seperti moratorium pembukaan lahan, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan program penghijauan. Itu hubungan internasional. Negara berfungsi untuk menjalin hubungan dengan negara lain, termasuk diplomasi, perdagangan, dan kerjasama internasional. Contohnya, negara aktif berpartisipasi dalam organisasi internasional seperti ASEAN dan PBB, serta menjalin kerjasama bilateral dengan berbagai negara dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan pertahanan. Yang kedelapan, mengatur kehidupan sosial dan budaya. Negara juga berperan dalam mengatur kehidupan sosial budaya, termasuk perlindungan terhadap warisan budaya dan promosi nilai-nilai sosial yang positif. Contohnya, melalui kebijakan kebudayaan dan seni, pemerintah mendukung pelestarian budaya terhadap keberagaman budaya di Indonesia. Kesimpulannya, fungsi sebuah negara sangat beragam dan saling terkait, mulai dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban, menjamin keadilan,
hingga mengatur ekonomi dan melestarikan lingkungan. Negara memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi masyarakat untuk hidup dengan sejahtera dan berpartisipasi dalam pembangunan. Melalui berbagai fungsi ini, negara berupaya untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil, makmur, dan berkelanjutan. Nah, jika ada seseorang yang ingin menjadi warga negara Indonesia atau WNI, ia harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang diatur dalam hukum, terutama dalam Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Berikut ini adalah penjelasan rinci mengenai syarat untuk menjadi warga negara Indonesia. Yang pertama, kelahiran. Anak dari WNI otomatis menjadi WNI, baik lahir di Indonesia maupun di luar negeri. Yang kedua yaitu permohonan warganegaraan. Warga negara asing atau WNA harus mengajukan permohonan dengan syarat usia minimal 18 tahun atau sudah menikah, tinggal di Indonesia minimal 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut, mampu berbahasa Indonesia, memiliki pekerjaan dan penghidupan yang cukup, tidak terlibat dalam kegiatan ilegal. Yang ketiga yaitu pernyataan setia, mengucapkan sumpah setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Terus yang keempat, proses administratif, mengisi formulir dan menyediakan dokumen identitas seperti akta kelahiran dan paspor. Permohonan diajukan ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau Kantor Imigrasi. Yang kelima, penolakan dan pencabutan kewarganegaraan. Penolakan dapat terjadi jika terbukti terlibat kriminal atau tindakan membahayakan negara. Kewarganegaraan dapat dicabut jika melakukan tindakan yang merugikan negara. Yang keenam, kewarganegaraan ganda. Negara Indonesia menganut prinsip kewarganegaraan tunggal. WNI yang menjadi warga negara lain otomatis kehilangan status WNI. Yang ketujuh, anak dari WNI dan WNA. Anak dari pernikahan WNI dan WNA dapat memilih untuk menjadi WNI atau mengikuti kewarganegaraan orang tuanya. Sebulannya, proses menjadi WNI melibatkan syarat kelahiran atau pengajuan dengan penekanan pada komitmen kepada negara dan pemahaman budaya Indonesia. Oke, sekian dari saya. Kalau ada kata-kata yang kurang, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.